Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, dan semua jumpa lagi dengan saya Amr Hafsan di channel ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali kita membahas ya tentang soal TU CPNS ya, khususnya soal-soal yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan, yaitu soal silogisme ataupun soal-soal yang menggunakan prinsip semua sebagian ya. Di sini saya akan membahas kelima soal oleh-oleh ya yang sudah kita berikan di video part ke-6 kemarin ya. Dan kita juga akan berikan soal-soal terbaru sebagai oleh-oleh lagi ya. Baik ya teman semua, supaya tidak berlama-lama kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, kita mulai dari soal nomor 37 ya. Sebagai langkah pertama, biar kita langsung saja yang bahas dulu ya teman-teman. Nanti di soal berikutnya, kemudian teman semua mencoba memahami dulu ya dengan waktu durasi 10 detik. Oke, kita langsung bahas dulu ini ya. Coba diperhatikan. Ya, saya ganti cinta dulu. Nah, di sini soalnya semua pegawai negeri mendapatkan uang tunjangan hari raya ya. Kemudian sebagian pegawai negeri mendapatkan parcel lebaran. Ini gampang saja teman-teman semua ya. Saya lihat di komentar di part ke-6 itu semua menjawab dengan ya opsi A. Jadi saya jelaskan kembali ya, tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, jadi prinsipnya itu kalau misalkan semua diikuti dengan sebagian, ya maksudnya gimana Kak? Yang ini, misalkan semua diikuti dengan sebagian, ya maka pasti jawabannya itu kita cari di opsi yang menggunakan kata sebagian. Sebagian itu ya bisa juga berarti ada ya atau beberapa. Seperti itu. Atau tidak semua ya. Jadi sebagian itu bisa juga berarti ada, bisa juga berarti beberapa. Kalau misalkan di soalnya itu dia menyebut nama orang, misalkan begini. Ya, semua pegawai negeri mendapatkan uang tunjangan hari raya. Misalkan Adi ya, Adi pegawai negeri yang mendapatkan parcel lebaran. Jadi dia menyebut nama orang. Berarti kita cari di pilihan yang menyebutkan nama Adi tersebut. Ya, jadi nanti jawabannya itu adalah Adi mendapatkan tunjangan hari raya dan mendapatkan juga parcel lebaran. Ya, dipahami ya teman-teman. Nah, saya tuliskan dulu rumusnya seperti ini supaya karena saya lihat di komentar itu masih ada yang agak bingung-bingung ya teman-teman. Kurang lebih begini rumusnya. Jadi semua di sini saya tuliskan subjek ya. Ya, subjeknya yang mana Kak? Yang ini, pegawai negeri ya. Jadi semua pegawai negeri ini sebagai subjek ya. Nah, kemudian diikuti dengan sebagian. Diikuti dengan sebagian. Ya, sebagian subjek. Ya, sebentar saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, di sini kan subjeknya dia sebut kembali. Maka nanti jawabannya itu adalah cari di pilihan yang menggunakan kata sebagian. Jadi sebagian subjek, sebagian pegawai negeri, ya, sebagian pegawai negeri mendapatkan uang tunjangan hari raya dan mendapatkan parcel lebaran. Ya, ini jawabannya. Ya, saya mau kembangkan dulu ya teman-teman. Saya tidak mau lanjut ke soal nomor 38. Ini saya mau kembangkan ya supaya teman semua tidak bingung lagi kalau mendapatkan soal seperti ini dan kesannya tidak menghafal ya. Begini. Misalkan saya ubah ini soal. Di sini soalnya adalah sebagian pegawai negeri tidak mendapatkan parcel lebaran. Jadi kalau misalkan dia menggunakan kata tidak di sini, maka kita cari di opsi yang menggunakan kata tidak juga. Yang menggunakan kata tidak juga. Misalkan begini, ini saya tulis ulang ya. Anggaplah misalkan ada opsi F. Ya, ini ada pegawai negeri. Ini saya anggaplah saya tulis ulang dulu semua ini. Ya, terus di sini dan tidak ya, tidak mendapatkan parcel lebaran. Nah, berarti jawabannya ya ini. Jadi ada pegawai negeri yang mendapatkan uang tunjangan hari raya dan tidak mendapatkan parcel lebaran. Ya, seringkali teman-teman, seringkali ini opsi A dan opsi F ini muncul. Dua-duanya kan benar. Ya, ada pegawai negeri yang mendapatkan uang tunjangan hari raya dan parcel lebaran benar. Ada juga opsi ada pegawai negeri yang mendapatkan uang tunjangan hari raya dan bukan parcel lebaran dan tidak mendapatkan parcel lebaran. Ini juga benar. Jadi tergantung kita lihat di redaksi, di premis. Kalau misalkan ada premis yang menggunakan kata tidak atau kata negatif, maka cari di opsi yang menggunakan kata negatif juga. Ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada kata tidaknya di sini, tetapi kedua opsi ini muncul, ya maka pasti A jawabannya. Ya.
Jelas ya teman-teman, ini tolong dicatat baik-baik ini ya, dipahami supaya kalau dapat soal seperti ini langsung ditembak saja, tidak perlu lama-lama pikir ya. Nah, rumus yang kedua seperti ini. Ada juga menanyakan seperti ini. Nah, bagaimana Kak kalau misalkan rumus soalnya itu menggunakan semua-semua? Ya, misalkan begini. Semua subjek, saya tuliskan dulu ya rumusnya ya. Terus diikuti dengan semua subjek. Nah, kayak bagaimana contohnya Kak? Kayak begini. Misalkan semua pegawai negeri mendapatkan uang tunjangan hari raya. Saya coret dulu, hapus dulu yang tidak digunakan ya, yang ini. Misalkan soalnya begini. Semua pegawai negeri mendapatkan uang tunjangan hari raya, ya. Terus premis kedua, semua, ini bukan sebagian tapi semua. Semua pegawai negeri mendapatkan parcel lebaran. Bagaimana kesimpulannya begitu Kak? Maka kesimpulannya adalah cari di opsi yang menggunakan kata semua subjek. Iya, seperti ini. Jadi kesimpulannya itu adalah semua pegawai negeri mendapatkan uang tunjangan hari raya dan mendapatkan parcel lebaran. Ya, jelas ya teman-teman semua? Seperti itu. Nah, pertanyaan yang berikutnya yang saya dapatkan adalah rumus lagi. Misalkan begini, bagaimana Kak kalau misalkan sebagian subjek terus sebagian subjek. Misalkan begini saya tuliskan, sebagian subjek, sebentar subjek ya, terus diikuti dengan sebagian subjek. Ya, seperti ini. Misalkan soalnya begini, sebagian, ini sebagian. Ini saya hapus dulu yang semua ya. Ini saya hapus ini yang semua. Ya, sebentar. Jadi soalnya itu sebagian pegawai negeri mendapatkan uang tunjangan hari raya. Terus sebagian pegawai negeri mendapatkan parcel lebaran. Nah, bagaimana kesimpulannya kalau begitu Kak? Kalau soalnya seperti itu, sebagian-sebagian, maka pasti tidak bisa dicari kesimpulan. Ya, tidak bisa ditarik kesimpulan. Karena sebagian pegawai negeri mendapatkan tunjangan hari raya di sini. Gitu ya. Terus sebagian pegawai negeri juga mendapatkan parcel lebaran. Jadi kedua premis ini tidak berhubungan. Ya, meskipun keduanya pegawai negeri, tapi objeknya ini tidak sama. Jadi tidak bisa ditarik kesimpulan. Memangnya ini semua dengan semua, ya tidak berhubungan. Tapi kalau semua kan bisa. Semua pegawai negeri, ya maka bisa ditarik kesimpulan. Ya, sampai di sini ya, jelas ya teman-teman. Oke, saya kira jelas ya untuk kemungkinan pertanyaan yang muncul untuk semua sebagian ini. Tapi kalau misalkan ada kasus lain, disampaikan di kolom komentar di bawah video ini ya. Saya mau lanjut dulu ke soal nomor 38. Saya atur napas dulu ya. Coba dilihat-lihat dulu soalnya teman-teman. Ya, semoga dipahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Kalau bisa, dicatat dulu. Kemudian kalau misalkan ada yang bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti di pertemuan berikutnya di part ke-8 saya akan bahas ya kalau pertanyaan seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 38. Ini juga yang menarik kemarin ya. Saya melihat ada beberapa jawaban yang berbeda ya. Coba kita bahas sama-sama. Kita menyamakan persepsi ya, teman-teman. Nah, di sini orang yang berkumis belum tentu galak. Oke. Orang yang galak belum tentu orang tua. Yanto mempunyai kumis. Ini saya mau visualisasikan ya. Saya mau ilustrasikan. Saya melihat itu ada teman-teman juga yang menjawab ya dengan prinsip silogisme ataupun modus ponens dengan modus tollens. Begini teman-teman, coba dilihat logikanya. Di sini kan kita awali dari yang berkumis ya. Orang berkumis ini dikatakan belum tentu galak. Apa kesimpulannya kalau dikatakan seperti itu? Artinya, orang yang berkumis itu bisa saja galak, bisa saja tidak galak. Betul atau betul itu teman-teman? Bisa ya? Jadi bisa galak, bisa tidak galak, kan begitu. Karena dikatakan belum tentu galak, jadi bisa galak, bisa tidak galak untuk yang berkumis ini. Terus orang galak ini belum tentu orang tua. Jadi orang galak ini ada dua kemungkinan ya. Dia bisa orang tua, dia juga bisa bukan orang tua. Betul atau betul itu? Bisa ya? Nah, sekarang kan di sini Yanto mempunyai kumis. Yanto sekarang posisinya di sini. Iya. Coba kita cek satu persatu opsinya ya. Ya. Yanto belum tentu orang tua. Opsi A ini dia langsung tembak ke sini. Memangnya Yanto itu ya syukur-syukur kalau ya
Yanto itu orangnya galak. Tapi kalau misalkan Yanto itu tidak galak, ya berarti bawaannya tidak kayak orang tua atau bukan orang tua. Karena yang dibahas orang tua bukan orang tua itu hanya fokus di orang galak. Jadi ini sudah pasti salah ya. Jangan sampai Yanto ini tidak apa namanya? tidak galak gitu ya. Meskipun Yanto berkumis tapi dia tidak galak. Karena kan dikatakan orang kumis belum tentu galak. Jadi ini salah yang A. Yanto tidak berkumis. Oh, ini langsung bertentangan dengan premis ketiga ya. Ini salah. Yanto adalah orang yang galak. Nah, ini juga langsung dicantumkan. Ya, namanya Yanto ini, ya apakah dia ada keterangannya di atas bahwa Yanto ini adalah orang galak? Ya, kan dikatakan orang kumis itu kan galak dengan tidak galak ya. Yanto belum tentu galak. Nah, ini ada peluangnya benar. Ya, jadi Yanto itu bisa saja galak, bisa juga tidak galak. Semua orang tua tidak galak. Ini tidak ada di premis. Ini justru terbalik ya. Ini terbalik pernyataannya. Justru yang galak ke orang tua. Ya, jadi ini salah. Jelas tidak ya teman-teman? Semoga dipahami apa yang saya jelaskan ya. Maaf ini agak panjang saya jelaskan nomor 38. Ya, oke. Saya lanjut ke soal nomor 39. Tapi kalau misalkan masih belum terima, bisa disampaikan di bagian komentar ya di bawah video ini teman-teman. Oke. Ya, kita lanjut ke nomor 39. Di sini soalnya, tidak satu pun karyawan kontrak yang boleh mengambil cuti. Apa maksudnya teman-teman? Kalau dikatakan tidak satu pun karyawan kontrak yang boleh mengambil cuti. Artinya saya bisa sampaikan begini. Semua karyawan kontrak itu tidak boleh mengambil cuti. Betul atau betul? Betul ya? Jadi semua karyawan kontrak tidak boleh mengambil cuti. Jadi ini saya ganti nih. Semua karyawan kontrak ini tidak boleh. Ya, kan sama saja ya. Saya ulangi, sama saja kalau premis ini tidak satu pun karyawan kontrak yang boleh mengambil cuti. Kan sama saja kalau saya bilang semua karyawan kontrak tidak boleh mengambil cuti, ya. Nah, di sini dikatakan semua karyawan kontrak adalah satpam. Jadi satpam ini boleh masuk ke karyawan kontrak, digantikan ke situ. Nah, jadi langsung ditembak ke jawabannya. Nomor 39 ini saya melihat teman-teman memilih jawabannya C ya. Dan ini benar ya. Oke, ini saya kira jelas ya. Nomor 39 mirip soalnya dengan nomor 37 yang tadi ya. Oke. Next nomor 40 silakan. Ya, oke ya. Coba diperhatikan. Semua penjahit mengetahui berbagai jenis bahan. Ini saya jelaskan juga di nomor 37 ya. Semua subjek. Ya, semua penjahit mengetahui berbagai jenis bahan. Semua penjahit memiliki benang. Berarti kita cari yang menggunakan semua subjek. Semua subjek. Ini salah, ini salah, ini salah. Kan enak ya kalau begitu. Jadi semua penjahit mengetahui berbagai jenis bahan dan memiliki benang. Pasti memiliki benang. Jawabannya alfa ya. Jadi kalau kita mengetahui polanya, suatu penarikan kesimpulan, tidak sampai 2 detik itu dapat langsung jawabannya teman-teman. Yang penting ingat kita harus melatih tingkat kefokusan kita dalam membaca ya. Biasakan saja ya. Oke. Silakan ya. Maaf ya teman-teman saya sedikit banyak ceramah ya, enggak apa-apa ya. Banyak berceloteh. Ya, nomor 21 coba dilihat. Tidak ada pencuri yang merasa bersalah. Berarti sama saja kalau saya katakan semua pencuri tidak merasa bersalah. Ya. Beberapa anggota gerombolan itu adalah pencuri. Coba saya visualisasikan dulu ya. Saya gambar. Ya, saya senang kalau mengerjakan soal begini itu saya menggambar ya teman-teman. Ya, oke. Ini adalah pencuri ini semua. Ya, orang-orang ini, ya semua pencuri ini tidak merasa bersalah. Wah, tidak merasa bersalah. Seperti itu ya. Nah, beberapa anggota gerombolan itu adalah pencuri. Jadi ada dalamnya di sini, itu adalah gerombolan. Iya, saya tuliskan dulu ya. Nah, sekarang coba diperhatikan. Beberapa pencuri adalah anggota gerombolan. Ini terbalik ya, harusnya beberapa anggota gerombolan itu adalah pencuri. Ini terbalik pernyataannya.
beberapa anggota gerombolan itu tidak merasa bersalah, tidak ya, justru ini benar ya, maaf teman-teman, beberapa anggota gerombolan itu tidak merasa bersalah. Jadi ini benar ya. Terus bagian C, semua anggota gerombolan itu merasa bersalah. Ini salah ya. Ya, padahal dalam lingkaran ini harusnya tidak merasa bersalah. Tidak ada anggota gerombolan itu yang tidak merasa bersalah. Semuanya ya teman-teman. Tidak ada yang merasa bersalah kecuali anggota gerombolan itu. Jadi dikatakan anggota, sama saja kalau dikatakan anggota gerombolan ini ya tidak merasa bersalah begitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah bravo. Ya, baik ya teman-teman semua, seperti biasa ya. Di soal berikutnya ini ada saya berikan oleh-oleh yang wajib teman semua kerjakan. Tapi sebelumnya kalau misalkan kalian teman-teman semua belum mengakses ya Tiraut SKD, ini bisa kunjungi linknya ini. Nanti saya kirimkan linknya ya di deskripsi video ataupun di bagian komentar. Ingat masukkan kode promo Ruan Tentor. Nah, untuk oleh-oleh pertama yang ini teman-teman, silakan coba-coba nanti dikerjakan ya. Ada 3 oleh-oleh yang saya berikan, tidak usah banyak-banyak. Kemudian oleh-oleh kedua yang ini. Ya. Dan oleh-oleh ketiga adalah nomor 44. Ya, saya berharap teman semua mengerjakan ya. Jadi nanti kita koreksi semua ya teman-teman. Kita koreksi dari jawabannya teman-teman. Cara koreksinya itu nanti kita kirimkan kunci jawabannya ya. Nanti teman-teman semua mencocokkan berapa benarnya dan berapa salahnya. Dan anggap itu sebagai latihan untuk menghadapi sekali nanti ya teman-teman. Semakin sering kita latihan soal-soal dengan waktu yang diberikan tidak begitu lama, maka itu nanti yang melatih mentalnya teman-teman semua pada saat mengerjakan tes yang sesungguhnya ya. Oke, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal penarikan kesimpulan di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.